Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar bagian yang keempat. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, vektor posisi, dan yang kedua adalah vektor satuan. Kita akan bahas dulu vektor posisi. Nah, vektor posisi itu apa? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat dan berujung di suatu titik. Titiknya bebas, mau di mana saja. Contohnya seperti ini, coba kalian perhatikan. Di sini ada berapa vektor posisi? Yang pangkalnya di 0,0. Ini 0,0 ya. Ini pangkalnya 0,0, ujungnya di suatu titik. Nah, di sini ternyata ada dua vektor posisi. Yang pertama kita panggil saja namanya vektor P. Pusatnya 0,0, ujungnya suatu titik. Titik berapa ini? Titik 4,2 ya. Ini kan 4,2. Kalian masih bisa kan menentukan titik pada koordinat kartesius. Nah, kemudian yang kedua ini vektor R, kita anggap saja ya R kecil ini. Pangkalnya di 0,0, ujungnya di titik 2,4. Nah, kita juga bisa membuat vektor posisi Q, yaitu dari sini ditarik garis sampai sini. Ini titiknya 5,5. Kita bisa membuat vektor posisi Q seperti itu ya. Nah, ternyata nilai vektor posisi akan sama dengan koordinat titik ujungnya. Sama seperti tadi nih. Ini nama vektornya berarti kan 4, 2. Nah, sama dengan titiknya. Titiknya tadi juga 4,2. Nah, seperti ini. Demikian juga dengan yang R. Ini penting ya untuk kalian pahami bahwa vektor posisi nilainya akan sama dengan koordinat. Gitu. Titik ujungnya ini khusus untuk yang pangkalnya di 0,0. Berbeda kalau nanti pangkalnya di sini vektornya tidak sama dengan titik ujungnya tentu saja. Nah, sekarang misal ada vektor RP, itu perlu kalian ketahui vektor RP adalah vektor P dikurangi R ya. Jadi jika P dan R-nya ini adalah vektor posisi, vektor RP berarti P dikurangi R. Ini yang penting, ini kalian kotakin di buku. RP, PR, jadi dibalik ya. Nah, kita hitung aja langsung, misal ini P-nya kan berarti tadi 42. Dikurangi R, R-nya 24, hasilnya adalah 2, negatif 2. Kita lihat di sini apakah betul? Faktor RP ini adalah 2, negatif 2. Ke kanan 2 ya, ke bawah negatif 2. Jadi benar. Ini penting sekali nih yang hijau ini ya, kalian catat. Langsung ke contoh soal. Jika titik P adalah 2,2 dan Q adalah 6,4, tentukan vektor PQ. Nah, PQ berarti Q dikurangi P, jangan terbalik ya, bukan P dikurangi Q, tapi Q dikurangi P. Q-nya 6,4, P-nya 2,2, sehingga hasilnya adalah 42. Jadi vektor PQ tanpa kita menggambarnya, kita sudah dapat menentukan bahwa PQ itu adalah 42. Sekarang ke contoh yang kedua. Diketahui koordinat titik B yaitu negatif 4,1 dan vektor AB-nya min 6, min 5. Koordinat titik A adalah, nah kita gunakan persamaannya dulu. AB berarti B dikurangi A. Padahal AB adalah negatif 6, negatif 5, ditulis dulu seperti ini. Kemudian B-nya adalah negatif 41, yang dicari adalah koordinat titik A. Kita akan cari lewat vektor A dulu. Sehingga A-nya, ini A pindah ruas ke sana ya, jadi positif, ini ke sana, ke kanan menjadi negatif. Jadi min 4, min 6. Min 4 tambah 6 hasilnya 2, 1 dikurangi lagi. Berarti min jadi plus 1 ditambah 5 yaitu 6. Nah, ini sebetulnya belum ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah koordinat titik A adalah 2,6 ya. Ini ditambahkan di bawah kesimpulannya.
Sekarang contoh yang ketiga, koordinat titik P 2, -1, Q 5,3. Nah, vektor posisi R adalah R sama dengan PQ, maka koordinat titik R adalah, kita cari dulu, ini kan yang ditanyakan kan koordinat titik R. Kita cari R dulu, padahal R adalah PQ, sehingga kita tulis PQ, Q dikurangi P. Q-nya adalah 5, 3, seperti ini. Kemudian P-nya 2, -1. Dikurangkan hasilnya 3, 4. Sehingga koordinat titik R adalah 3,4. Sangat mudah ya dengan menggunakan vektor posisi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya sama dengan satu satuan. Vektor apapun yang panjangnya sama dengan satu satuan namanya vektor satuan. Contohnya ini, panjangnya kan dari sini sampai sini adalah 1. Misal namanya vektor A, berarti vektor A ini adalah vektor satuan. Yang seperti ini juga bisa. Ini vektor B itu adalah vektor satuan juga. Bisa juga miring ke sini, tapi tidak sampai ujung ya. Karena kalau dari ujung sini sampai ujung sini miring, itu tidak satu satuan, itu lebih dari 1 gitu. Jadi mungkin dari sini sampai sini kira-kira. Pokoknya yang penting panjangnya satu kotak ini. Dari sini sampai sini itu berarti vektor satuan. Nah, misal ada vektor A1, A2. Ini maaf ya, ini harusnya tidak ada tanda panahnya ya. Vektor satuannya, lambangnya adalah etopi. Jadi, etopi dari vektor A adalah vektor A tersebut dibagi panjangnya vektor A. Atau kalau diuraikan, vektor A itu kan, ini nggak ada panahnya ya. Sebelah sini hanya yang biasa saja. Vektor A-nya adalah A1, A2. Misal ini angkanya ya, misal 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, dibagi panjangnya, ingat panjang vektor kemarin adalah kuadratnya dari angka-angka tersebut. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Atau bisa juga bentuknya diubah menjadi ini 1 per akar, baru dikalikan dengan vektornya. Kuncinya, etopi atau vektor satuan dari vektor A. Vektor A tersebut dibagi panjang vektor A. Seperti itu. Contoh, diketahui vektor A-nya 6, 8, vektor satuannya berarti etopinya kita pakai yang ini ya. 1 per, ini muncul. 1 per 6 kuadrat tambah 8 kuadrat dikalikan vektor tersebut, yaitu 6, 8. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, sehingga ini akar 100. Akar 100 nilainya adalah 10, 6, 8. 6 per 8, ini ya, 6 per 10 maksud ibu, kemudian 8 per 10. Ini kalau dikalikan, yang luar dikalikan masing-masing dengan yang ada di dalam, hasilnya seperti ini, bisa disederhanakan menjadi 3 per 5 dan 4 per 5. Jadi vektor satuannya adalah ini. Ini bentuk vektor kolomnya. Apabila ditanyakan basisnya berarti 3 per 5i tambah 4 per 5j. Seperti itu ya. Mudah kan? Yang penting kalian ingat etopi itu rumusnya apa. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Silakan bisa latihan soal di LKS. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.